Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di dapur Ria. Jadi hari ini kita akan membuat nasi goreng tumpeng. Sebelumnya kita membuat acar timonya terlebih dahulu ya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Nah, untuk buah kasturi, jadi kalau kalian punya cuka, kalian bisa menggantikannya dengan cuka ya. Di sini kita siapin dulu wadahnya. Kemudian kita masukin wortel, lalu kita masukin mentimun, kemudian kita masukin cabai rawit. Untuk cabai rawit kalau kalian suka pedas boleh dibanyakin ya. Lalu kita masukin bawang merah yang udah kita potong-potong. Lanjut kita masukin garam dan juga gulanya. Kalau rasanya kurang asin, boleh tinggal tambahin lagi garamnya. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai penyedap rasa seperti Masako ataupun Royco, boleh ditambahin ya. Kemudian kita peras untuk jeruk kasturinya. Di sini aku menggunakan penyaring supaya biji-bijinya itu nggak ikut masuk ya. Untuk jeruk kasturinya boleh diganti sama cuka. Ini udah selesai, kita peras jeruknya. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Jangan lupa dikoreksi rasa. Jadi kalau misalkan kurang garam, gula, kalian boleh tinggal tambahin ya sesuai Terakhir selera. di sini aku masukin 1 sendok teh Royco. Lalu kemudian aku aduk-aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita masukin acarnya ini ke dalam kulkas ya Bunda, supaya bumbunya seperti Royco, garam, gula lebih meresap. Lanjut untuk pelengkap yang kedua, di sini ada ayam yang udah direbus, air es, ketumbar, 1 ruas kunyit, 4 siung bawang putih, garam, merica, dan juga penyedap rasa. Ini dia bumbu halus yang mau kita blender. Jangan lupa masukin garam, merica, dan Royco. Di sini aku menggunakan sedikit air, tidak menggunakan air es pun tidak masalah ya Bunda. Ini karena aku malas aja mau ngambil air biasa. Lalu di sini kita blender bumbunya sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya halus kita blender tadi, lalu kita masukin ke dalam ayam yang sebelumnya udah kita ungkep. Nah, di sini aku udah cuci tangan ya Bunda. Lalu kita aduk-aduk bumbunya sampai meresap ke dalam daging ayamnya. Di sini kita masukin sedikit air es, lalu kemudian aku masukin juga ke dalam blender bekas ngeblender bumbu-bumbu yang tadi. Nah, setelah itu kita aduk-aduk kembali Bunda sampai benar-benar bumbunya itu ngeresap. Lalu kita masukin ke dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam untuk memarinasi supaya bumbu-bumbunya meresap. Kita siapin dulu untuk tepung keringnya. Di sini aku menggunakan 100 gram tepung maizena, lalu 400 gram tepung terigu, kemudian setengah sendok teh soda. Lalu jangan lupa kasih garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk ya Bunda. Lanjut kita bikin untuk tepung basahnya. Di sini aku menggunakan air es. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar tidak ada gumpalan ataupun gerindilan di tepungnya. Di sini aku menggunakan tepung sajiku. Jadi kalau misalkan Bunda nggak suka tepung sajiku, boleh diganti sama tepung terigu ya Bun. Ini udah jadi untuk tepung kering dan juga tepung basahnya. Di sini aku akan merebus sekitar 4 butir telur, lalu nanti kita goreng.
Sambil menunggu telur yang kita rebus tadi matang, kita siapin dulu untuk bumbu-bumbu nasi gorengnya. Ini dia bahan-bahannya. Kita lanjut untuk proses ngeblender. Jangan lupa di screenshot ya untuk resepnya. Di sini kita akan haluskan semua bumbu-bumbunya kecuali daun bawang ataupun daun sopnya ya, Bun. Di sini kita udah menyiapkan minyak goreng panas. Setelah bumbunya halus kita masukin, lalu kita tumis sampai benar-benar bumbunya itu mateng ya Bunda. Kita aduk-aduk terus menggunakan api sedang aja supaya nanti cabenya ini, bumbu-bumbunya ini tidak gosong. Untuk nasinya aku menggunakan merek Fortune. Nah, ini untuk bumbunya udah matang, kita tinggal masukin nasinya. Di sini aku menggunakan merek Fortune. Untuk takarannya di sini aku menggunakan sebanyak 8 cup takaran beras belum dijadikan nasi. Masukin garam sesuai selera. Lalu di sini aku menggunakan penyedap rasa seperti Masako, bisa diganti sama Royco juga. Kalau Bunda suka micin boleh ditambahin ya. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata, sampai bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Lalu kita tambahin kecap. Di sini aku menggunakan kecap bango. Kemudian kita masukin daun bawangnya setelah bumbunya tadi tercampur rata ya. Lalu kita aduk-aduk kembali. Terakhir kita masukin daun sopnya, ini sebagai pelengkap supaya nasi gorengnya itu wangi dan rasanya itu jauh lebih mantul. Lanjut ke pelengkap berikutnya. Di sini aku menggunakan sosis yang udah dipotong-potong seperti ini ya Bunda, lalu kita goreng. Nah, di sini kita goreng sampai benar-benar sosisnya itu berubah warna. Ini udah mateng ya, dan untuk sosisnya udah bisa diangkat. Ini dia untuk hasil sosis gorengnya dan telur yang udah aku goreng, kemudian aku bagi dua. Lalu di sini aku siapin 2 butir telur, kita kasih sedikit garam, kita aduk. Lalu kita siapkan di sini teflon dengan menggunakan sedikit minyak. Kita masukin telur yang udah kita aduk tadi. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis supaya mudah ngebentuk bunganya. Perhatikan caranya ya, jangan sampai salah. Setelah selesai diiris, kita gulung-gulung sosisnya, lalu kita kasih perekat. Nah, seperti ini ya. Jadi deh. Lanjut, ini ayamnya udah aku keluarin dari kulkas ya Bunda. Kita masuk ke proses penggorengan. Di sini aku celupin dulu ayamnya ke dalam tepung yang basah, lalu kita masukin ke tepung yang kering. Kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita masukin lagi atau kita celupin lagi ke dalam tepung basahnya. Terakhir kita masukin lagi tuh ke dalam tepung keringnya. Untuk proses penggorengannya, usahakan minyaknya itu banyak ya Bunda, supaya hasilnya itu lebih mekar dan kriuk-kriuknya itu lebih mantap. Nah, ini dia untuk hasilnya. Jadi ini tuh rasanya kriuk banget dan gurih banget. Lanjut kita masukin nasi gorengnya ke dalam cetakan tumpeng. Lalu kita tekan-tekan supaya hasilnya itu lebih padat. Kita masuk ke proses akhir. Saatnya kita menghias nasi goreng tumpengnya Bunda. Di sini untuk hiasannya itu sesuai selera aja ya Bunda. Dan untuk lauk pauknya, Bunda juga bisa menggantikannya dengan apapun sesuai selera. Nasi goreng tumpeng ini sangat cocok dibuat untuk acara apapun ya Bunda. Jadi buat bunda-bunda semuanya, kalau Bunda bosan sama tumpeng nasi kuning, Bunda boleh menggantikannya sama tumpeng nasi goreng supaya
rasanya itu berbeda. Di sini untuk proses menghiasnya udah hampir jadi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat bunda semuanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat mencoba dan selamat menikmati.